Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan kita lanjutkan pembelajaran akuntansi kita mengenai pembahasan soal. Ini adalah kantor saya, PT Haritama Swastika Group, dan saya juga kantor akuntan publik. KAP Irwanto Hari dan Usman Cabang Depok. Ini alamatnya dan nomor teleponnya. Jasa yang kami berikan jasa pembukuan dan perpajakan. Kemudian untuk kantor akuntan publik ada audit laporan keuangan, kemudian SPT tahunan badan dan pribadi, dan kita mendampingi restitusi pajak dan pengadilan pajak. Baik, kita lanjut. Untuk bagian kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat daftar akun, kartu stok, jurnal, dan membuat jurnal penyesuaian. Untuk pembelajaran latihan soal ini akan kita live di tanggal 9 September dari awal sampai akhir. Jadi tolong siapkan hasil yang kalian kerjakan seperti apa, nanti kita cek bareng-bareng di tanggal 9. Baik, kita mulai dengan bagaimana kita membuat daftar akun. Ini adalah daftar akun yang kita buat untuk PT ABC di tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari 5 bagian akuntansi, aset, expense, modal, income, dan hutang, yang 3 masuk ke neraca, yaitu aset, hutang, dan modal. Aset dimulai dengan kepala 1, jadi dengan 5 digit nomor akun, maka aset nomor akunnya adalah 10000. Kemudian aset dibagi ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar otomatis nomor akunnya adalah dikunci di digit ke-2, 11000. Kas dan setara kas yang merupakan aset paling lancar menjadi 11100. Kas dan setara kas dibagi ke dalam cash on hand dan cash in bank. Cash on hand dikunci di digit ke-4, cash in bank dikunci di digit ke-4 juga dengan angka 2. Kalau cash on hand 1, cash in bank 2. Nah, cash on hand terdiri dari cash kecil, kas kecil, dan kas USD, maka digit kelimanya ya yang menguncinya. Cash in bank juga demikian di digit kelimanya, jadi 1121 untuk Bank BCA, misalnya 1122 untuk Bank Mandiri. Kemudian kita siapkan akun deposito 11200, deposito rupiah, kemudian deposito rupiah yang ada di bank apa, di digit kelima dikuncinya. Kemudian deposito US dollar sebagai majornya, sub majornya adalah deposito US dollar BCA misalnya. Selanjutnya aset liquid berikutnya adalah piutang usaha. Sehingga piutang usaha nomor akunnya menjadi 11300. Nah, ini langsung major karena nanti piutang usaha ada yang namanya kartu piutang, di mana kartu piutang dirinci per masing-masing customer kita. Keterangan di sana ada tanggal transaksi, nomor invoice-nya, kemudian barangnya apa, nilainya berapa, dan jatuh tempo kapan. Kemudian kalau terjadi pembayaran, maka seperti juga kartu stok itu ada plus minusnya, ada masuk, ada keluarnya, ada pembayaran, ada sehingga dapat saldonya. Dan total saldo masing-masing kartu piutang itu harus sama dengan major akun piutang usaha. Kemudian akun berikutnya adalah persediaan yang liquid. Persediaan menjadi 11410. Setelah persediaan itu ada biaya di muka. Biaya di muka. Bukan di muka kita ya, bukan di sini. Tapi dibayar di depan, in advance. Untuk sewa di muka maka menjadi 11510. Untuk asuransi di muka 11520. Setelah biaya di muka adalah pajak di muka.
Pajak di muka atas PPh 22, 23, 25 dan PPN masukan. Tergantung nanti yang untuk PPh 24 apakah perusahaan ada transaksi tinggal dibuatkan saja. Nah, nanti pajak di muka 22, 23, 25 ini akan diperhitungkan di SPT tahunan ketika menghitung PPh badan dan berapa besaran net dari hutang pajak badan perusahaan. Melalui jurnal penyesuaian di akhir tahun setelah dapat angka besaran pajak badan perusahaan. Oke, itu adalah untuk aset lancar. Berikutnya, aktiva tidak lancar, terdiri dari aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud dimulai dengan tanah, kemudian gedung, dan ketika gedung itu harus dibuatkan akun atas nilai perolehan gedung dan akun atas akumulasi penyusutan gedung. Sehingga nanti di neraca akan nampak nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutannya. Selisihnya adalah nilai buku, book value. Demikian juga untuk mesin, ya. Kemudian untuk kendaraan, kemudian peralatan kantor, ya, peralatan kantor sama perabot kantor, bedanya bermesin dan tidak bermesin. Oke, itu adalah akun aset. Akun berikutnya di neraca adalah akun hutang. Hutang dimulai dengan kepala 2. Hutang lancar otomatis 21000. Hutang lancar atas hutang usaha 21100. Nah, sebagaimana tadi piutang usaha, maka hutang lancar juga ada kartu hutang usaha. Merinci per masing-masing supplier. Akun berikutnya adalah hutang pajak 21400. Kenapa 214 meloncat ya dari 1 ke 4? Ada 2 dan 3. Ini adalah untuk memberikan ruang seandainya ada transaksi tertentu, kelompok transaksi tertentu yang perlu dibuatkan nomor akun dan nama akunnya, maka masih tersedia 2 nomor. Hutang pajak terdiri dari hutang pajak PPh 21 yang nanti dibayar bulanan, pasal 23 sesuai dengan transaksinya. Pasal 25 adalah pembayaran cicilan atas SPT tahunan. Dan PPN keluaran. PPN keluaran nanti dilakukan offset dengan PPN masukan sehingga nilai bersihnya akan sesuai dengan SPT masa PPN. Apakah kurang bayar atau posisinya lebih bayar. Kemudian hutang bank jangka pendek masih di kelompok hutang lancar, hutang leasing jangka pendek. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang dimulai dengan 22000. Hutang jangka panjang atas bank. Hutang bank jangka panjang kelompoknya. Kemudian hutang leasing jangka panjang. Nah, untuk pengelompokan masing-masing bank maka di digit ke-4 22110 misalnya hutang jangka panjang BCA, Mandiri berarti 2212 seterusnya. Demikian juga untuk hutang leasing. Akun berikutnya di neraca adalah modal kepala 3000 yaitu atas modal di store, nanti dirinci submajornya untuk store tuan A, tuan B, tuan C. Kemudian ada laba rugi periode berjalan 3200, laba rugi ditahan, kemudian ada dividen dibagikan. Terus dividen dibagikan nanti dibuatkan major untuk masing-masing pemegang saham. Itu adalah nomor akun di neraca. Untuk di laba rugi, pendapatan dimulai dengan kepala 4000. Kalaulah mau dibagi ke dalam berbagai item utama penjualan, misalnya penjualan barang, maka dia 41
Dan penjualan barang terdiri dari berbagai jenis barang yang bisa disatu kelompokkan menjadi penjualan barang A adalah 41100, kalau ada penjualan barang B 41200. Seandainya pendapatan utama selain penjualan barang, maka nanti akan dibuatkan akunnya 42000. Akun berikutnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini akunnya, detailnya mengikuti akun pendapatan. Misalnya dalam kasus ini harga pokok penjualan barang 5100, di mana pendapatannya 41000. Maka HPP penjualan barang A 51100, penjualannya 41100. Demikian seterusnya. Kemudian ada pos biaya penjualan atau biaya marketing, sales expense. Kepala 66000. Ada biaya promosi dan iklan, kemudian dibagi lagi menjadi biaya promosi sendiri, biaya iklan sendiri. Maka logikanya di digit berikutnya. Kemudian berikutnya biaya umum dan administrasi, kepala 7. Bisa dibagi ke dalam biaya karyawan 7100, nanti ada biaya gaji 71100, biaya THR 71200. Ada biaya kantor, nanti dirinci yang kelompok biaya kantor apa saja. 7200 biaya kantornya, maka biaya rumah tangga 72100. Biaya ATK, biaya iuran rumah tangga, biaya iuran lingkungan, sewa kantor. Kemudian biaya komunikasi 7300, terdiri dari biaya telepon kantor, internet, pulsa direksi. Biaya transport atas biaya bensin, biaya tol, parkir, mungkin di sini juga mel. Mel itu adalah biaya yang kalau truk lagi jalan tiba-tiba di pinggir, di stop pihak berwenang yang bukan rahasia umum lagi, suka ada uang yang harus dibayarkan. Itu namanya mel polisi istilahnya. Kemudian biaya perbaikan dan pemeliharaan. Ini biaya perbaikan dan pemeliharaan dibedakan. Perbaikan itu berarti ada bagian yang diganti, sedangkan pemeliharaan hanya ya misalnya mengecat, membersihkannya dan lain sebagainya. Biaya perbaikan 75100, maka biaya pemeliharaan 752. Rincian biaya perbaikan gedung, biaya perbaikan mesin, biaya perbaikan kendaraan, maka dibuatkan turunan dari akunnya. Biaya pajak 76000, biaya pajak kendaraan, biaya pajak PPB, biaya pajak PPh 21, ini berarti biaya yang menjadi beban perusahaan, nggak bisa diperhitungkan ke dalam pajak badan ya. Biaya denda pajak, terlambat bayar atau denda bunga dan lain sebagainya. Kemudian ada kelompok biaya sumbangan representasi dan jamuan. Ini kan kita buatkan sendiri karena untuk memudahkan kita ketika akan melakukan koreksi fiskal. Karena biaya ini adalah biaya yang dikoreksi secara fiskal. Kemudian ada biaya tenaga ahli 77200, notaris, audit, pengacara, dan biaya tenaga ahli yang lainnya yang diperlukan perusahaan dan terjadi pembiayaannya. Tinggal dibuatkan nomor akunnya dan nama akunnya. Biaya penyusutan 7800. Biaya penyusutan otomatis major account-nya ini, sub major account-nya ini dibuat sesuai dengan kondisi perusahaan. Tapi untuk keseluruhan memudahkan kita, siapa tahu misalnya dalam kasus PT ABC ini tahun ini belum memiliki gedung, maka akun biaya penyusutannya sudah kita siapkan. Demikian juga tadi akun asetnya dan akumulasi penyusutannya, sehingga memudahkan kita. Kemudian ada biaya lain dari bagian biaya umum administrasi. Pos berikutnya adalah pendapatan lain-lain, dimulai dengan kepala 8000. Pendapatan bunga bank, pendapatan bunga deposito, kemudian pendapatan lain-lain. Ini ada pendapatan yang bukan menjadi utama dari usaha-perusahaan, hanya sekali-kali. Ada biaya lain-lain, kepala 9. Biaya administrasi bank, biaya bunga pinjaman, termasuk juga di sini nanti biaya pajak badan. Itulah daftar akun. Ya.
yang kita siapkan. Sekarang bagaimana membuat kartu stok? Kartu stok PT ABC. Nah, ini seperti pernah kita pelajari bersama. Ini pencatatan untuk masuk, keluar, dan saldo. Nah, oke. Tanggal 3, sesuai dengan data transaksi dan jurnal tadi, ya. Tanggal 3 ada pembelian barang 100 unit dengan harga beli 3.500.000 sehingga masuk 100 unit, price per unit 3,5 juta, amountnya 350 juta. Sehingga saldo pada tanggal 3 adalah 100 unit, price per unit 3,5 juta, dan total amount 350 juta. Demikian untuk tanggal 4 transaksi penjualan barang 15 unit, 55 unit. Ya, kita pakai sistem PIFO, metode PIFO. Nah, yang harus diperhatikan ketika tanggal 16 di mana harga beli barang sudah naik 3.550.000. Masuk 100 unit dengan harga perolehan 3.250.000, totalnya 355 juta, sehingga pada tanggal 16 kita ada dua lapisan inventory. Lapisan pertama 30 unit dengan 3,5 juta harga beli, lapisan kedua 100 unit dengan harga beli 3.550.000. Sehingga ketika terjadi tanggal 16 penjualan 50 unit, maka HPP-nya kita harus perhatikan 50 unit ini dipenuhi oleh lapisan pertama dulu. Ternyata lapisan pertama hanya tersedia 30 unit. Maka 30 unitnya adalah dikali 3,5 juta, dapat 105 juta. Yang 20 unitnya dipenuhi oleh lapisan kedua dengan harga yang sudah naik menjadi 3.550.000. Sehingga HPP penjualan 50 unit tanggal 16 adalah 176 juta. Baik, itu adalah kartu stok. Ya. Sekarang bagaimana jurnal? Jurnal atas transaksi-transaksi tersebut. Pertama, jurnal atas setoran modal. Dalam hal ini modalnya di-store ke bank perusahaan sehingga rekening bank BCA perusahaan di debit karena dia kelompok aset dan ditambah. Sebesar 2 miliar yaitu didapat dari setoran modal tuan A 500, B 1 miliar, C 500 juta. Modal ditambah di jurnal di sebelah kredit karena dia saldo normalnya kredit. Kemudian ada biaya notaris di tanggal 1. Biaya debit Bank BCA kredit. Tanggal 2, sewa di muka atas kantor selama 3 tahun. Sewa kantor 3 tahun, Januari 2020 sampai dengan Desember 2022. Sewa di muka, kemudian Bank BCA. Ada pembelian atas peralatan kantor dan perabotan kantor. Ini aktiva tetap. Ini berarti nilai perolehannya. Kita jurnal untuk masing-masing kelompok aktiva berwujud. Ada pembelian atas kendaraan direksi mobil. Nah, ini lihat di soalnya ya disebutkan bahwa mobil ini dibeli dengan leasing 5 tahun. Jadi totalnya adalah 60 bulan. Dibayar DP 100 juta. Maka hutang leasingnya adalah 9 juta dikali 59. Kenapa 59? Karena pada umumnya di DP yang pertama ini, cicilan pertama sudah termasuk di dalamnya. Sehingga saldo hutang leasingnya tinggal 59 bulan dikali cicilan per bulan. Maka total nilai perolehannya adalah 100 ditambah 560. Berarti 660 juta 500.000. Ya, 660 500. Sedangkan DP 100 juta pakai cek, kemudian hutang leasing 59 kali dari cicilan per bulan.
Demikian untuk motor. Ya. Ini adalah DP-nya, ini adalah hutang leasing, ya, sehingga total nilai perolehan seperti ini, 231.500. Transaksi berikutnya adalah pembelian ATK. Jadi biaya ATK pada BCA. Kemudian ada penyediaan kas kecil, dimulai kas kecil dengan impress system sebesar 5 juta. Kemudian ada transaksi persediaan, yaitu pembelian barang. Ya, ini adalah nilai persediaannya sesuai dengan harga beli. Ini adalah hutang usaha dan ini adalah DP yang dibayarkan perusahaan melalui bank. Pembelian 100 unit barang. Kemudian penjualan 15 unit barang. Nah, ketika penjualan jangan lupa pengakuan jurnal HPP, ya. Angkanya bisa kita reverse ke kartu stok, ya. Oke, kartu stok tadi penjualan 15 unitnya adalah ini, 52 juta. Baik. Jadi kita mencatat atas penjualan dengan mengkredit penjualan barang A, kemudian Bank BCA atas pembayaran DP, kemudian sisanya piutang usaha. Dan HPP persediaan barang A atas 15 unit penjualan ini sesuai kartu stoknya adalah 52.500. Tanggal 5 ada transaksi atas penjualan 55 unit. Sama analisanya, income ditambah kredit, bank ditambah atas pembayaran debit, dan piutang usaha muncul atas transaksi di debit, dan harga pokok di debit, kemudian persediaan keluar sebesar nilai beli. Demikian seterusnya untuk tanggal 6 pembelian unit 100 unit. Ada penjualan 50 unit, kemudian ada biaya rumah tangga pada tanggal 7. Berarti biaya rumah tangga atas pembelian kopi, gula, dan lain sebagainya kemudian dibayar secara tunai lewat kas kecil. Kas kecilnya dikredit. Kemudian ada juga di tanggal 7 atas transaksi penjualan barang. Oke. Tanggal 15 ini ada transaksi atas pembelian bensin, iuran lingkungan pakai kas kecil. Nah, bensin, biaya transport 74.100, kemudian biaya rumah tangga atas iuran lingkungan 72.300. Ini biaya kantor. Kemudian tanggal 16 pembelian barang dan penjualan barang, sama analisanya seperti yang tadi. Ya. Tanggal 18 ada biaya iklan. Langsung biaya iklan, kemudian Bank BCA. Tanggal 18 juga ada pembelian 100 unit, sama analisanya. Kemudian penjualan 50 unit, sama analisanya dan sebelumnya. Tanggal 20 itu penjualan, tanggal 22 pembelian dan penjualan. Tanggal 26 juga ini ada transaksi biaya telepon kantor, biaya komunikasi, biaya pulsa direksi. Bank BCA dibayar lewat cek. Ada pembelian dan penjualan di tanggal 26. Tanggal 28 transaksi penjualan. Nah, tanggal 30 adalah transaksi pembayaran gaji. Nah, lihat, pembayaran gaji mesti dihitung PPh 21-nya. Didapat PPh 21 atau biaya pajaknya 2031.250. Itu didapat dari, maaf, video kemarin kayaknya terpotong itu. Ini perhitungannya. Jadi komisaris kita ketahui status PTKP-nya K2, gaji per bulannya 12 juta, maka kita setahunkan dulu dikali 12 penghasilan brutonya. Kemudian ada pemotong yang diperbolehkan oleh undang-undang, yaitu biaya jabatan, tapi dengan batasan 6 juta. Jadi 5% kali ini, kalau di atas 6 juta maka dicantumkan di sininya adalah 6 juta. Ya, misalnya ini sebenarnya kalau 5% itu lebih dari 6 juta. Ya. Nah, didapatlah nanti PKP penghasilan kena pajak dengan
70 juta, maka PPh 21 setahunnya 5% kali 50 juta, selebihnya kali lapisan kedua 15%, dapat 5.575.000. Untuk PPh 21 setahun, PPh 21 sebulannya dibagi 12 menjadi 464. Dan yang kena pajak PPh 21 komisaris, direktur, dan direktur utama. Totalnya 203.250. Maka jurnalnya biaya gaji 50.500.000, biaya pajak PPh 21, pajaknya karena ditanggung maka muncul di biaya pajak. Dan hutang pajak. Baik itu, sekarang bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, data pertama kita dapat sewa kantor untuk 3 tahun sebesar 180 juta, maka per tahun 60 juta, per bulan 5 juta. Kita lakukan jurnal penyesuaiannya, debit biaya sewa kantor, maka kreditnya adalah sewa kantor di muka, sewa di muka sebesar 5 juta. Pembebanan sewa kantor Januari 2020. Kemudian atas aktiva tetap berwujud. Nah, untuk aktiva tetap berwujud, untuk memudahkan kita membuat daftar aktiva tetap. PT ABC, daftar aktiva tetap berwujud untuk kendaraan. Yaitu pada tanggal 2 dibelinya, beli mobil direksi 1 unit, nilai perolehannya adalah 660 juta. Umur kendaraan biasanya 8 tahun ditetapkan, sehingga penyusutan per tahunnya adalah 82 juta, per bulannya 6.880. Akumulasi penyusutan awal otomatis yang ini ya, yang pertama. Sehingga nilai buku di akhir Januari awal segini, akhirnya adalah segini, yaitu total nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan akhir. Demikian juga untuk kendaraan motor ya, 5 unit totalnya segini. Biasanya motor ditetapkan 4 tahun useful life-nya, sehingga dapatlah penyusutan per bulan, kemudian harga bukunya. Nah, ini adalah total nilai perolehan kendaraan, total penyusutan sebulan, kemudian akumulasi penyusutan sampai dengan Januari, dan nilai buku sampai dengan Januari 2020. Demikian untuk peralatan kantor. Nah, tanggal 2 peralatan kantor totalnya sekian. Peralatan kantor pada umumnya 4 tahun useful life-nya ditetapkan. Penyusutan per bulannya dapat, per tahunnya dapat. Akumulasi penyusutannya dapat, kemudian nilai buku. Demikian juga untuk perabotan kantor, sehingga total nilai perolehan aktiva berwujud adalah 1,1422 juta. Penyusutan per tahun 272, per bulan 22 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah ini, biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan, biaya penyusutan peralatan kantor ini sekian, biaya penyusutan perabotan kantor, total adalah ini. Baik, itulah untuk bagian kedua ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa diikuti pembelajarannya. Dan nanti yang ketiga adalah bagaimana kita posting ke ledgernya, kemudian menyajikan neraca dan laba ruginya seperti apa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit, salam sehat selalu. Waalaikumsalam.